أحمد يا حبيبي سلام عليك. Lan tu'minu ahadukum hatta yu'ti li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan kamu itu beriman sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai kepada saudaramu. Itu pasangannya sampai dia itu mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai orang lain. Berarti ada seorang sahabat yang bernama Sa'ban itu, dia itu sahabat yang rumahnya itu pinggiran Madinah. Jadi kalau sholat itu mesti di pojokan biar orang lewat itu enggak terganggu dan dia tidak ingin dikenal banyak orang. Tapi beliau itu mengagumi Rasulullah. Hingga suatu ketika setelah sholat Nabi mengecek sahabatnya, kira-kira ada nggak yang tidak ikut jamaah. Kemudian Nabi tahu bahwasanya Sa'ban itu tidak ikut jamaah. Akhirnya beliau bertanya kepada yang lain, ya Syabi, wahai sahabat-sahabatku, kemana perginya Sa'ban hari ini? Kok dia tidak terlihat? Kemudian salah seorang sahabat menimpali bahwasanya Sa'ban itu tadi pagi meninggal. Kemudian Nabi bilang, lah kenapa dia meninggal itu kok tidak segera memberitahu saya? Lalu sebagai sahabat menjawab, ya dia kan rumahnya pinggiran lah, orang yang nggak terlalu penting. Misalnya kita tinggal di suatu kota, kalau dia orang pinggiran kan mau meninggal mungkin, walaupun meninggal kita juga nggak terlalu berkepentingan seperti itu. Tapi Nabi itu orang yang sama semua orang itu baik. Akhirnya Nabi minta diantarkan ke rumah Sa'ban tersebut. Sampai di sana itu Nabi bertemu dengan istrinya. Kemudian istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kesini? Saya mau menjenguk Sa'ban. Ya, dia sudah meninggal. Tapi ketika dia sedang sakaratul maut, itu saya mendengar dia itu mengulang-ulang 3 kalimat yang sama. Yaitu yang pertama itu, kenapa tidak jauh? Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? 3 kata itu yang diulang-ulang. Dan ketika istrinya bertanya, apa maksudmu Mas? Dia tidak menjawab, tetap itu saja, sehingga dia itu meninggal. Akhirnya setelah itu datang malaikat Jibril memberi ilham bahwasanya 3 hal tersebut, yang pertama adalah Sa'ban menyesal kenapa rumahnya itu kurang jauh. Padahal rumahnya itu dari Masjid Nabawi itu 40 menit jalan kaki. Itu katanya kurang jauh. Kalau kita aja mungkin masih naik motor juga malas seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Berarti ceritanya ketika dia dari pasar membeli baju, itu dia itu kemudian mendapati seorang yang kedinginan. Kalau di Arab itu musim dingin itu menusuk. Karena kasihan, akhirnya dia memberi orang itu pakaian tapi yang lama. Itu penyesalan keduanya, kenapa tidak yang baru. Kemudian yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya. Tadi ketika dia sedang di rumah, istrinya masak, ada orang ngemis datang, dia hanya memberikan sebagian. Berarti 3 hal itu adalah penyesalan dari Sa'ban. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut itu beliau diperlihatkan tentang nikmat surga yang luar biasa. Dan karena 3 hal itu membuat jarak rumahnya dan rumah Rasulullah itu jauh gara-gara 3 hal itu.
Itu yang membuat beliau itu menyesal. Maka kalau kita melihat sejarah, bahwasanya ketika Abu Bakar itu ketika diminta untuk sedekah itu yang diberikan itu semuanya. Itu kan luar biasa, yang kita tidak mungkin bisa mengikuti jejak beliau. Muhammad para kali ahli, ya Abu Bakar, terus keluargamu kamu sisakan apa? Cukup Allah dan Rasulnya sebagai penjaga. Itu kan luar biasa. Bahwasanya kita itu belum beriman jika kita belum memberikan apa yang kita cintai kepada saudara kita. Ya gampang itu kalau masih muda, misalnya HP saya sudah jelek, saya pengen yang baru. Itu kan kepinginan, bukan kebutuhan rusak. Kemudian adik saya HP-nya kelindes motor. Otomatis yang saya berikan mesti yang lama, tidak mungkin yang baru. Berarti itu dalam hadis itu saya belum beriman sepenuhnya. Tapi beriman itu kan banyak parameter yang kepada orang lain. Bukan sing sholatnya paling banyak, bukan yang zikirnya paling banyak, tapi yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain.